Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selalu untuk kita semuanya. Halo sobat, oh lagi gelisah ya? Atau lagi cemas? Oh dua-duanya, bahkan habis panik tadi, habis panik attack. Iya, kembali berjumpa dengan Bagas Channel di tutorial pendidikan dan meditasi. Para sobat jangan khawatir kalau para sobat ini sekarang sedang gelisah, sedang merasakan kecemasan, bahkan baru panik gitu ya. Ada sesuatu yang mengakibatkan sobat ini merasakan hal seperti itu. Sobat, kecemasan yang diakibatkan karena psikosomatis itu dominan sekali pada rasa tubuh yang berubah ketika ada pemicunya. Sebelum tubuh merasakan sensasi akibat kecemasan dan ketakutan, ada sesuatu yang mengakibatkan pikiran mengembangkan diri ke arah negatif. Para sobat mendengar berita lelayu atau berita kematian, rasanya cemas sekali. Dadanya sampai berdetak kencang, mengakibatkan tubuh menjadi lemas. Jadi, dominan ketakutan terhadap kematian itu sangat kuat. Sehingga faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian itu pun sangat ditakutkan, sangat dicemaskan. Sobat bisa nggak memprediksi kapan hal tersebut akan hilang? Kapan akan sembuh? Tidak lagi takut mati, tidak lagi takut makam, tidak lagi takut ambulan, tidak lagi takut terhadap orang sakit. Kapan coba? Iya, tidak tahu katanya. Baik, sobat, kalau para sobat itu takut terhadap kematian, maka sesuatu yang ditakutkan itu sesungguhnya jangan dihindari. Artinya, hal-hal yang berhubungan dengan kematian itu jangan dihindari. Jika kita takut mati, maka cobalah kita datangi makam. Ya, kita datangi makam. Di siang hari, di siang bolong. Iya, tidak apa-apa. Di jam 12 siang atau jam 1 siang, jam 1 siang. Ngapa kita ke sana? Kalau perlu kita ziarah ke makam saudara, makam orang tua, kakek, nenek di sana. Kalau bisa sendirian. Memang sobat, kalau kita takut mati kok kita disuruh untuk pergi ke makam, tentu saja perasaannya tidak nyaman sama sekali. Jangankan menginjak makam, mendengar kata makam saja ini sudah cemas. Tetapi para sobat percayalah bahwa sesuatu yang ditakutkan itu akan menjadi terbiasa apabila kita sering mengalami hal semacam itu. Artinya mengalami sering pergi ke makam. Itu para sobat. Memang sobat, untuk pergi ke makam sendirian itu rasanya takut gitu. Tetapi cobalah begini. Sesuatu yang kita takutkan itu kan tidak menjadi suatu kenyataan. Toh yang takut mati itu sudah sejak 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, atau sependek-pendeknya 5 tahun yang lalu kita takut mati. Tapi kan belum mati. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih perhatian kepada kita. Allah masih memilih kita sebagai makhluk
yang siap untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi menurut saya paksakan pergi ke makom. Kalau perlu makom yang tidak terlalu gelap gitu ya, makom yang ya di kota-kota kan banyak ya, di kampung-kampung juga banyak makom-makom yang seperti taman gitu. Iya, datangi sana. Ya, atau makom di mana tempat family kita sudah wafat, sudah berjumpa dengan Sang Khalik di sana. Kita berdoa di sana. Memang rasa takutnya itu luar biasa sampai lemes gitu, tapi kebiasaan melakukan itu akan menimbulkan rasa takut matinya menjadi hilang. Lalu para sobat, kalau kita sudah pernah melakukan berkunjung ke makam, silaturahmi kepada famili kita yang sudah meninggal, kalau ada tetangga, saudara, teman yang meninggal, memang itu ya, apalagi kalau itu teman dekat. Teman dekatnya meninggal, aduh rasanya cemas gitu ya. Tetapi kapan rasa cemas itu akan berhenti? Kapan coba? Tidak ada yang tahu ya. Bahkan kita sendiri yang merasakan kecemasan akibat teman kita meninggal, tetangga kita meninggal pun kita tidak tahu kapan hal tersebut akan berhenti takut. Nah, saran saya adalah bahwa kalau ada tetangga yang meninggal, nah ini tetangga pertama ya, pertama tetangga dulu maksudnya. Kita berkunjung gitu ya, jangan takut kemudian kita menarik diri ke rumah gitu, jangan takut. Kita datangi, kita ziarah ya, kita taziah maksud saya, taziah ke tempat beliau. Dan ini sering saya lakukan ketika saya merasa sangat takut terhadap peristiwa di mana teman meninggal, tetangga meninggal. Kemudian ikut menyolati di sana, ikut zikir di sana, ya ikut beribadah di sana, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di sana. Kalau perlu sendiri. Memang rasa tubuh itu tidak nyaman sama sekali, tetapi percayalah bahwa rasa tubuh yang tidak nyaman itu tidak menimbulkan kita menjadi sakit parah, tidak menimbulkan kita malah mati gitu kan, tidak, karena sudah pernah saya laksanakan, sudah pernah saya lakukan beberapa kali ketika teman meninggal. Ada lagi para sobat yang mahir untuk zikir, mahir untuk tawasul gitu ya, membaca Al-Quran untuk orang-orang meninggal itu. Kalau kita merasa takut pada orang meninggal, rasa takut bahwa diri kita nanti akan meninggal, maka obatnya adalah mendatangi orang-orang yang sudah meninggal, termasuk di dalamnya mau diundang untuk membaca tahlil bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Ya misalnya 7 hari atau minimal 3 hari, 7 hari, 14 hari dan seterusnya. Lakukan itu. Memang perasaannya nggak karu-karuan gitu ya, pusing kepalanya, matanya ngeblur, lemes gitu, tetapi itulah obat yang sesungguhnya. Kalau kita berobat kepada psikiater itu tidak bisa merubah mindset kita, tidak bisa merubah mindset kita kecuali psikiater tersebut memberikan arahan bagaimana terapi yang tepat, dan salah satu diantaranya adalah terapi mendekati sesuatu yang ditakutkan itu ya sesering mungkin. Toh dengan kita mendatangi sesuatu yang ditakutkan itu kita tidak akan terjadi apa-apa sebenarnya, kecuali perasaan kita, kecuali pikiran kita yang mengembangkan ke arah rasa takut sehingga menjadi takut beneran, menjadi cemas beneran, sampai panik beneran seperti itu. Nah para sobat, percayalah bahwa obatnya orang takut mati adalah mendekati hal-hal yang berkaitan dengan orang mati. Mendekati atau datang ke makom, kemudian ikut taziah, kemudian ikut mendoakan, ikut tahlilan misalnya, untuk mengirimkan kepada orang yang meninggal tersebut. Sobat, bahkan kalau ada saudara kita yang sedang sakit gitu, orang tua kita sedang sakit, mamah kita lagi sakit, papa kita lagi sakit, ya jangan takut. Jangan takut akan terjadi apa-apa pada diri kita dengan mendekati orang yang sakit tadi. Nah, sebaiknya kita itu temani,
kita ngobrol, dan kalau bisa mengarahkan kepada orang yang sedang sakit itu untuk bisa berdoa bersama-sama atau berdoa sendiri. Nah, dengan demikian maka kebiasaan-kebiasaan yang kita merasa takut ya, nanti insya Allah menjadi tidak takut. Para sobat, demikian yang bisa saya sampaikan kepada para sobat semuanya. Semoga bermanfaat untuk bisa memberikan motivasi kepada sobat semuanya, dan kita sudah tidak lagi merasa takut. Salam sehat jiwa untuk kita semuanya.